Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang jadi APK Karidan dari kelompok 8. Internet adalah hak asasi manusia. Kenapa internet bisa menjadi hak asasi manusia? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa internet. Tetapi menurut saya, manusia bisa saja hidup tanpa internet karena tidak semua manusia mengerti cara menggunakan internet. Seperti orang tua, dia tidak mengerti menggunakan internet. Dan karena banyak yang salah dalam menggunakan internet dan banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari dampak internet. A. Dampak negatif teknologi internet pada anak dan remaja. 1. Perkembangan fisik. Interaksi antar pengguna dalam hal ini anak dan remaja tutup kurung. Dengan teknologi internet banyak mengurangi aktivitas gerak karena konsep dari teknologi adalah memudahkan kehidupan manusia sehingga akan banyak mengurangi aktivitas fisiknya. 2. Pada perkembangan sosial, emosi, dan kepribadian. Pada anak dan remaja, perkembangan emosi tidak lepas dari interaksi dengan lingkungan sosial. 3. Kurangnya komunikasi tatap muka. Kedengarannya sangat ironis ketika kurangnya komunikasi tatap muka disebut sebagai salah satu efek negatif dari internet. Karena seharusnya mendekatkan orang, tetapi kenyataannya adalah bahwa entah bagaimana banyak orang merasa lebih mudah untuk berkomunikasi melalui internet daripada dengan cara langsung bertatap muka. 4. Kurangnya aktivitas. Salah satu fitur penting internet adalah sumber informasi yang tidak terbatas. Fitur ini menggunakan pengguna dengan akses cepat ke informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Cyberbullying pada dasarnya adalah istilah untuk menggambarkan intimidasi menggunakan internet. Kerugian ini dapat dianggap sebagai salah satu efek negatif paling jahat di internet. 6. Membuang-buang waktu. Kebiasaan menggunakan internet akan membuat kamu akan menghabiskan terlalu banyak waktu di internet, dan kamu harus mengurangi waktu untuk kegiatan lain seperti bekerja atau belajar. 7. Insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang terjadi ketika orang tidak bisa beristirahat atau tidur. Internet entah bagaimana telah membuat pengguna mengalami insomnia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan kamu berinternet sepanjang hari bisa membuat kamu begadang hanya untuk berselancar di internet, seperti bermain game ataupun sekedar mengecek media sosial. 8. Cyberstalking. Kejujuran anak-anak dan remaja dalam jejaring sosial, seperti melakukan posting tentang bagaimana rumah mereka, di mana sekolah mereka, menyebabkan orang asing yang berniat jahat sangat mudah untuk membuntuti atau bahkan membujuk mereka untuk bertemu muka, dan akhirnya bisa melakukan tindak kejahatan terhadap mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan orang banyak yang memakai internet adalah mempermudah mencari informasi, lebih mudah untuk komunikasi, tetapi mereka tidak bisa menggunakan internet secara baik, dan sekarang banyak sekali kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bayangkan saja jika itu anak kalian dan mereka tertangkap karena melakukan begal contohnya. Bagaimana perasaan kalian orang tua? Pasti kalian semua menyalahkan pergaulan anak itu dan dampak negatif dari internet itu. Karena sekarang internet luas sekali. Apa yang kalian cari ada semua di Google. Bukan hanya kriminal, tetapi banyak juga anak-anak yang di bawah umur yang menonton video porno. Saya sendiri sedih jika ada anak di bawah umur yang sudah menonton seperti itu. Dan banyak hal-hal negatif dari internet, tetapi cobalah untuk menggunakan internet dengan baik. Apakah itu sangat susah? Mungkin bagi mereka yang kecanduan terhadap game, sosmed, atau lainnya, itu sangat susah. Apakah kalian tidak rindu bertemu teman-teman? Kan sekarang bisa telepon atau video call. Tetapi apakah kalian tidak rindu main bersama mereka dan membuat cerita kecil di sana? Saya saja suka rindu ketika kumpul seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Ayu ingin membacakan kontra dari internet adalah hak asasi manusia. Pertama-tama saya ingin meminta maaf karena saya tidak bisa memakai baju seragam sekolah karena saya sedang menginap di rumah saudara saya. Kami setuju karena sekarang internet banyak disalahgunakan oleh anak-anak. Dan sekarang anak-anak lebih banyak main HP hingga lupa dunia mereka. Dan kadang mereka cenderung lebih suka menyendiri. Padahal jika mereka melakukan aktivitas di luar rumah, itu sangat menyenangkan.
Dan sekarang banyak anak-anak yang mengajarkan apa-apa lewat Google. Tidak menggunakan otak dia sendiri. Tapi anak-anak banyak yang menggunakan internet untuk mencari soal atau yang lainnya bukannya. Mencari jawaban di Google tentu boleh. Tetapi apakah anak itu mengerti apa yang dia tulis dan dia bisa menjelaskan jika ia ditanya oleh gurunya? Coba kalian gunakan otak kalian untuk berpikir dan jangan mengandalkan Google. Kalau kalian tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada teman yang mengerti atau guru supaya lebih jelas. Oke, di sini internet tidak hanya ada sisi negatif, tetapi ada sisi positifnya. Oke, sekarang saya akan menjabarkan sisi positif dari internet. 1. Dampak perubahan psikologi. Beberapa eksperimen yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa anak-anak yang diberi fasilitas internet akan merasakan perubahan dampak psikologis. Ada yang meningkatkan kecerdasan, hiperaktif, dan juga menjadi pendiam atau bahkan menjadi brutal. 2. Meningkatkan kemampuan daya kreativitas. Kreativitas tanpa batas dapat diimplementasikan melalui berbagai menu aplikasi yang tersedia, misalnya TikTok, Smule, atau aplikasi lainnya. Melalui aplikasi ini, para pengguna internet akan selalu berusaha mengembangkan kreativitas mereka masing-masing agar mampu menciptakan sesuatu yang unik dan mampu menarik perhatian banyak orang. 3. Memperluas jaringan. Keberadaan internet juga dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk mencari akses dalam bidang apapun. Internet memberikan keluasan bagi para penggunanya untuk bisa mengakses apapun sehingga jaringan komunikasi menjadi lebih luas tanpa terikat batas wilayah. 4. Mempermudah proses bisnis. Semua aspek kehidupan mengalami perubahan akibat hadirnya internet, termasuk bisnis. Bisnis yang dulu dilakukan di rumah saja saat ini bisa dipasarkan ke belahan dunia manapun dengan memanfaatkan keberadaan internet. 5. Kemajuan peradaban. Banyak tradisi lama yang mulai berubah sejak hadirnya internet. Misalnya, dulu kita harus mengantri panjang untuk membayar tagihan listrik, mencari warung pulsa terdekat untuk membeli paket data, dan berbagai kebiasaan lainnya. Kini semuanya bisa dilakukan secara online, lebih dinamis, ekonomis, dan juga praktis. 6. Komunikasi tanpa batas. Tingkat yang paling rendah dari manfaat internet adalah kemampuan untuk mengoneksikan kita dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Semua bisa dilakukan dengan sangat mudah dan menyenangkan, tanpa memerlukan biaya yang sangat besar. 7. Meningkatkan perubahan ekonomi. Kebiasaan berbelanja online ternyata berhasil menghadirkan penyakit baru, yaitu kecanduan. Bagi bisnis, hal ini tentu saja menguntungkan. Ekonomi kecil yang hadir melalui berbagai online shop terus berkembang dengan pesat karena penyakit ini. 8. Menciptakan informasi. Pengguna internet mempercepat informasi diterima oleh semua lapisan masyarakat, di mana saja dan kapan saja. Orang selalu bisa mengetahui kabar apapun yang terjadi di belahan dunia lain. 9. Modernitas. Perubahan pola dan gaya hidup menjadi lebih modern juga terjadi semakin mudah memperoleh akses internet di kota maupun di desa. Anda bisa menemukan banyak hal yang sama yang berkelibatan pada sesuatu hal yang menjadi trending di internet. 10. Terbuka peluang pembelajaran. Internet
dengan segala aplikasi, menu, dan pilihan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan yang sesuai, cepat, dan tepat. Bijak dalam penggunaan internet memungkinkan Anda menikmati fungsi dan manfaat internet yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Skia Salbila Putri dari XIPS 1 sebagai moderator. Selanjutnya, sebagai pembicara balasan, saya akan memberikan kesimpulan saya sebagai tim kontra pada debat hari ini. Pihak pro berfokus pada bagaimana cara mengatasi dampak negatif internet pada anak. Dan saya telah memberikan solusi juga bagaimana realitis keadaan saat ini mengenai internet. Internet merupakan mode narasi dalam komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu pokok untuk keberlangsungan hidup manusia. Seperti yang saya sampaikan, sebelum-sebelumnya internet memiliki segudang manfaat yang telah saya sampaikan pada argumen-argumen sebelumnya. Karena pada dasarnya pencipta internet adalah demi kebaikan dan kemudahan hidup manusia. Pihak pro berfokus pada bagian cara mengatasi dampak negatif internet pada anak, dan saya telah memberikan solusi juga bagaimana realitis keadaan saat ini mengenai internet. Kemudian saya membawa solusi lebih baik di mana seperti peribahasa jika panjang kukunya, potong kukunya bukan jarinya. Maksudnya jika memang ada dampak negatif tetapi lebih banyak dampak positif dari hal tersebut. Kita tidak perlu menghapus hal tersebut dan pembahasan ini di internet. Maka saya memberikan solusi untuk menambahkan kelas khusus di sekolah mengenai pemanfaatan yang baik dan benar di dalam kurikulum. Selain itu, saya juga diskusi secara komunikasi aktif dua arah antara pengajar dengan siswa agar dapat paham betul pemanfaatan internet yang benar dan tentu juga mampu melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Sesuai dengan maksud dan tujuan kurikulum yang menginginkan siswa dapat lebih kritis dan aktif di pembelajaran. Kesimpulannya, dampak teknologi internet pada anak remaja seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, teknologi dapat berdampak positif maupun berdampak negatif tergantung dari sang pengguna teknologi. Namun, apabila dilihat dari sisi psikologi, dampak ini juga berpengaruh terhadap beberapa aspek perkembangan anak remaja, yaitu perkembangan siswa, perkembangan fisik, perkembangan sosial dan emosi, perkembangan inteligensi, dan perkembangan moral. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.